Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya Anda dalam kondisi yang baik, dipelihara oleh Tuhan. Nah, kali ini di dalam program Biblikal, ya, di dalam today's message kita, saya akan berbicara mengenai talenta. Sadarkah Anda bahwa kalau Anda mau menjalani kehidupan yang Anda bisa nikmati, Anda senang, Anda suka, dan Anda bisa enjoy dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan yang Anda kerjakan, Anda membutuhkan talenta. Oleh karena itu temanya hari ini bicara soal mengembangkan talenta Anda. Banyak orang bekerja tapi sekedar karena kepengen dapat gajinya doang. Tapi nggak suka dengan pekerjaannya. Jadi jangan heran kalau dia pergi ke kantor hatinya nggak seneng gitu, nggak suka cita. Tapi kalau Anda yang tahu itu talenta Anda akan kerjakan sampai malam juga nggak merasa capek loh. Karena itu talenta Anda, karena itu adalah bagian yang ada dalam hidup saudara yang diberikan oleh Tuhan waktu Anda lahir di atas muka bumi ini. Talenta itu adalah pemberian Tuhan, Anda nggak bisa upayakan, mau sekolah kayak apapun itu Anda nggak bisa dapatkan. Karena itu memang datang dari Tuhan. Nah saudara, kalau Anda membaca dalam kitab Kejadian pasal 35, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34, ini suatu ayat yang menarik bagaimana ketika Tuhan memberi tugas kepada Musa untuk membangun kemah suci. Dia bangun lalu Tuhan bangkitkan orang yang bisa nolong dia dengan keterampilan, talenta untuk bisa membantu Musa untuk menyelesaikan dan mengerjakan ornamen-ornamen atau perabot-perabot yang ada di tabernakel atau kemah suci itu. Di dalam Kejadian 35 ayat 30 sampai 34, firman Tuhan bilang begini, "Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihat, Tuhan telah menunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda." Jadi Tuhan yang memilih Besaliel dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan apa? Keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Jadi seorang tukang yang Tuhan bangkitkan dengan keterampilan talenta untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dari Tuhan. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, yaitu suatu kepandaian untuk ngajar. Ada talenta untuk bisa ngajar. Talenta untuk bisa melakukan sesuatu, mengerjakan pekerjaan tangan dari emas, tembaga, perak. Tapi yang satu lagi adalah mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian, saudara. Untuk membuat segala macam pekerjaan. Seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dari lermanan halus, dan pekerjaan dari seorang tukang tenun, yaitu sebagai pelaksana dalam segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Kalau Anda melihat ini, Tuhan loh yang memberikan talenta itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah Anda tahu, pertanyaannya, talenta Anda? Tahu enggak? Kita mesti cari tahu. Mesti cari tahu talenta kita ini apa. Karena sekali kita tahu talenta itu, kita akan enjoy. Kita akan joyful melakukannya. Nggak gampang capek loh melakukan itu. Walaupun sebenarnya dilihat orang capek. Tapi dia nggak capek. Dia nggak lelah. Dia nggak letih. Karena itu talenta. Karena itu emang bagian dari hidup dia. Justru dia mendapat kesegaran dari situ. Waktu dia mengerjakan talentanya. Apa yang Anda sudah lakukan dengan talenta itu? Kalaupun Anda tahu itu talentamu. Sudah dikembangkan? Nah persoalannya begini Bapak Ibu Saudara. Persoalannya adalah kita hidup di dunia yang mana opini, budaya, norma-norma secara komunitas, tradisi di masyarakat, tanpa sadar itu membatasi perkembangan dari talenta kita. Contoh ya, ambil contoh nih ya, saya kasih contoh. Mobil Ferrari misalnya, yang mobil itu kan ngebut ya, punya kecepatan tinggi. Dimaksudkan oleh pabriknya supaya mobil ini untuk kecepatan tinggi. Tapi kalau Anda bawa mobil ini di tengah jalan di Jakarta yang macet, bisanya apa? Nggak bisa kenceng. Yang salah bukan mobilnya atau pabriknya. Tidak. Tapi salah tempat. Kadang-kadang kita ini diberikan talenta sama Tuhan. Tapi kita menempatkan posisi kita ngikutin norma-norma yang ada. Atau batasan-batasan opini yang ada yang berkembang di masyarakat. Sehingga tanpa sadar kita jadi terbatas.
Bukan berarti kita nggak bisa. Seperti mobil tadi, bisa kalau mau dikasih di sirkuit, kenceng tuh mobil. Gitu kan? Nah, sama saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita punya talenta. Contoh seorang anak kecil. Coba deh tanya anak kecil, kalau kamu udah besar mau jadi apa? Ya, ada ya, kalau dulu ya anak-anak kecil ditanya kamu udah besar mau apa? Bilang mau jadi pilot, mau jadi astronot. Saudara, mau jadi presiden. Nggak ada pikiran-pikiran bilang nggak mungkin. Tapi anehnya ketika dia udah mulai dewasa, dia udah mulai sekolah, dia mulai kuliah, ditanya nggak berani lagi tuh ngomong. Mau jadi presiden lah, mau jadi astronot, nggak berani lagi. Kenapa? Karena pikirannya sudah mulai terbatas sekarang. Nah tanpa sadar persoalan dari talenta kita itu datang dari sekitar kita. Atau kita sudah merasa cukup puas dengan apapun yang telah kita capai. Kita kerja gajinya udah gede, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan talenta itu. Nah, sebenarnya kalau Anda kembangin talenta, maka Anda bukan cuma hanya sekedar penghasilan Anda baik, tapi Anda pun bertumbuh. Karena Anda akan secara kejiwaan Anda juga jadi sehat gitu. Karena itu talentamu. Jadi jangan mau menjadi seekor burung kiwi kalau Anda terlahir sebagai seekor burung Raja Wali. Ini perumpamaan loh saudara ya. Ya tentu saja saudara bukan Raja Wali. Tapi kalau seekor burung Raja Wali dilahirkan jadi Raja Wali, jangan jadi kiwi. Ya kan gitu? Betul nggak? Kita harus terbang sebagaimana potensi yang ada di dalam diri seekor burung Raja Wali. Nah, saya juga percaya bahwa tujuan Tuhan memberikan talenta adalah bukan untuk dinikmati oleh kita sendiri, tidak. Tapi untuk kepentingan orang lain. Contoh, kalau Anda punya talenta melukis, ya tentu Anda melukis supaya orang lain bisa nikmati. Bukannya Anda ntar lukis wajah Anda lagi nangis, lagi ketawa, lagi sedih, lagi apa. Enggak hanya untuk Anda nikmati sendiri toh. Gitu. Sama halnya keterampilan Anda memasak, orang lain menikmati masakan Anda. Dan kadang-kadang saya melihat justru koki-koki tertentu di dalam sebuah restoran, dia makan yang seadanya, tapi dia membuat makanan yang baik buat orang lain. Gitu loh. Jadi talenta ini selalu bagian dari Tuhan yang dipakai dalam hidup kita untuk memberkati orang lain. Karena memang kita hidup bukan untuk diri sendiri. Makanya Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Yes. Karena itu talenta supaya you are blessing. You become a blessing. Anda dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Talenta itu seperti tanaman saudara. Yang harus dipupuki. Yang harus disirami. Yang harus dirawat supaya bisa bertumbuh. Talenta juga seperti itu. Sama seperti pisau yang harus diasah baru bisa tajam. Talenta saudara harus dipelihara, harus diketahui, harus dikembangkan, harus dilatih, harus diasah. Amin. Nah, faktor apa yang Anda perlukan untuk Anda perhatikan kalau Anda mau menemukan dan mengembangkan talenta Anda? Yang pertama adalah kapasitas. Kapasitas atau potensi sebuah produk sebenarnya tidak ditentukan oleh si pemakai, tidak. Tapi oleh rancangan awal. Contoh kalau Anda punya gadget HP, yang ada sekarang modern dengan tipe terbaru, itu dirancang oleh pabriknya banyak yang bisa dikerjakan. Betul ya? Saudara, fitur-fiturnya banyak. Tapi karena kita cuma kemampuannya pakai 1-2 fitur, bukan berarti bahwa gadget itu cuma mampu 1-2 fitur. Tidak. Jadi tidak ditentukan oleh si pemakai. Talenta yang diberikan oleh Tuhan dalam diri kita tidak ditentukan oleh kita. Tapi artinya si pemakainya, tapi kita harus belajar mengembangkan talenta ini gitu loh. Sampai talenta ini betul-betul jadi bagian hidup kita yang memberkati orang lain. Dan pada akhirnya memberkati kita sendiri. Jadi apakah saudara menggunakan potensi kapasitas yang ada dalam hidup saudara? Seperti Anda menggunakan gadget Anda. Sudah dipakai sampai kapasitas penuh belum? Karena kapasitas yang sesungguhnya tidak bisa dibatasi, tidak bisa diubah oleh opini orang lain, oleh keadaan bahkan. Tidak bisa. Karena memang itu ada di dalam diri saudara. Kuncinya Anda harus gali, temukan, kembangkan, salurkan, maksimalkan. Itu akan jadi berkat. Nah, jadi yang pertama kapasitas. Anda mesti tahu ya, bahwa kapasitas ini kita harus belajar untuk bisa berkembang. Yang kedua, hati-hati dengan perbandingan. Jangan membandingkan orang lain dengan kita. Karena setiap orang berbeda, sidik jari kita beda. Anda nggak bisa membandingkan durian dengan mangga. Karena nggak imbang, nggak sama. Sama seperti hidup saya sama orang lain gak bakal sama. Tiap orang punya talenta yang berbeda. Ada maksud Tuhan dan tujuan Tuhan yang berbeda. Jadi talenta tidak diukur dari seberapa banyak yang telah kita hasilkan dibandingkan dengan apa yang telah dihasilkan oleh orang lain. Enggak, bukan itu saudara.
Ya, kalau kita berkompetisi dengan diri sendiri, maksudnya membandingkan diri sendiri. 5 tahun yang lalu dengan sekarang gimana diri kita. Nah, kalau Anda dan saya berkompetisi dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain, tidak membandingkan orang lain, maka siapapun atau apapun yang ada di depan kita, di belakang kita, tidak jadi masalah. Di sekitar kita nggak jadi masalah. Karena kita terus bergerak maju dengan talenta ini. Yang ketiga yang Anda harus perhatikan adalah pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang buruk tidak bisa membatalkan atau mengurangi kapasitas atau potensi seseorang. Nggak bisa. Saudara, pengalaman-pengalaman yang lama tidak bisa membatalkan atau mungkin menentukan dia bisa menjadi orang yang berhasil atau tidak. Tidak, tapi talentamu, talenta saya, kalau Anda bisa kembangkan, ini seringkali justru yang membawa kita keluar dari pengalaman masa lalu. Kemampuan kita tidak pernah dibatasi oleh pengalaman kita. Ingat baik-baik saudara. Jadi yang terpenting sekarang ini adalah bukan apa yang terjadi atas diri Anda, tapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang terjadi atas kita. Reaksi kita itu menentukan. Ya. Dan yang keempat yang Anda perlu perhatikan adalah peluang. Saya percaya hidup ini adalah rangkaian dari peluang. Setiap peluang hilang akan ada lagi, akan ada lagi, akan ada lagi. Jadi saudara, itu sebabnya jadi jangan sembarangan dan anggap enteng peluang. Kalau hari ini Anda belum mendapatkan peluang, percaya peluang itu selalu ada untuk dikembangkan talenta Anda. Nah, bagian terakhir saya akan bahas bagaimana kuncinya untuk mengembangkan talenta saudara dan saya. Yang pertama, Anda harus tahu tujuan. Tujuan dari talenta itu. Baru kita bisa kembangkan secara maksimal. Ingat, tujuannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk orang lain. Karena kita hidup untuk orang lain hidup untuk kita. Kita saling membutuhkan. Tujuannya itu. Kalau kita ngerti itu, kita nggak takut mengembangkan talenta kita. Yang kedua, kunci untuk mengembangkan talenta yang kedua adalah pengetahuan. Kalaupun kita punya talenta, kita perlu membekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup. Apa saja yang diperlukan untuk talenta saya bisa berkembang. Kita mesti cukup pengetahuan. Kalau Anda punya talenta sebagai seorang yang ahli masak, Anda harus tahu pengetahuan masak, mana yang sehat, mana yang enggak. Buah, sayur, daging, mana yang baik, mana yang tidak. Cara potongnya gimana, itu pengetahuan. Yang ketiga, cara berpikir, saudara. Cara berpikir seseorang akan menentukan hasil. Jadi, saya pernah membahas tentang cara berpikir terobosan. Jadi Anda harus belajar untuk berpikir secara baik. Jangan berpikir terbatas dalam kotak yang terbatas. Jangan dipenjara oleh pikiran-pikiran kita di masa lalu. Amen. Saya percaya 3 hal ini akan membuat saudara untuk bisa berkembang dalam talenta Anda. So, nikmati talenta bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. God bless you.